Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddasun, Allah disucikan, an ayyuhi tabihi makanun. Allah disucikan dari tempat yang meliputi. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak ada di atas dan tidak ada di bawah, tidak ada selatan dan utara, karena Allah tidak bertempat. Maha suci dari tempat yang meliputinya. Ini bertolak belakang dengan pemahaman Wahabi itu. Tarahu absarul abrar. Bisa melihatnya orang-orang yang pandangannya ahli berbakti. Tapi nanti fi daril qarar, di dalam rumah akhirat. Orang-orang yang takwa, orang yang muttaqin itu bisa melihatnya. Orang-orang mukmin bisa melihatnya. Bas pagi ya mudurana. Di hari kiamat atau di dalam surga. Alamat dalat alil ayatul ahbaru, atas suatu yang telah ada dalalah ayat dan hadis. Karena ada ayat yang menunjukkan demikian dan juga ada hadis yang menunjukkan demikian. Bahwa orang yang mukmin kelak akan melihat Allah di dalam surga. Kapan melihatnya itu? Apa setiap saat, apa setiap hari? Yaitu tergantung dari makomnya masing-masing. Kalau makomnya makom Nabi, ya otomatis ya cepat melihatnya. Tapi kalau makomnya makom seperti kita-kita ini, ya yang penting bisa melihatnya. Itu sudah bagus sudah. Karena kenikmatan yang paling besar di dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Hayyun qadirun jabbarun qahirun. Allah adalah zat yang hidup. Cuma hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk hidupnya ada perantara darah, ada perantara nyawa, ada daging, tulang, sumsum. Sementara hidupnya Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara tersebut. Jadi tidak sama. Qadirun, Allah yang kuasa. Kuasa Allah tidak sama dengan kuasa makhluk. Tentunya tidak sama. Jabbarun qahirun, Allah yang memaksa. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Malah Allah yang memaksa segala sesuatu itu. Allah menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bentuknya apapun. Wala ta'khudhu sinatun, dan tidak pernah ngantuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengambil ngantuk itu, tidak pernah mengambil pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Lahul mulku wal malakut wal izzatu wal jabarut. Allah yang memiliki kerajaan dari beberapa kerajaan. Baik kerajaan di langit dan di bumi. Baik kerajaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan Allah. Lainnya tidak ada. Khalaqal khalqa wa amalahum. Allah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Manusia hanya berusaha saja. Tapi bukan berarti kita berpangku tangan karena berdasarkan Allah yang menciptakan semuanya. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Harus tetap ada upaya, harus maksimal upayanya itu. Walaupun Allah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah yang menentukan rezekinya. Dan Allah juga yang menentukan ajalnya. Kapan ajalnya akan nyampe. Nah, semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ajalnya sudah nyampe, ya tidak bisa maju mundurnya, tidak bisa. Itu kalau sudah nyampe. Kalau belum nyampe, berarti masih ada upaya. Dan masih ada kemungkinan untuk berubah. Ini ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan itu bila ajal sudah nyampe, tidak maju, tidak mundur, itu bila ajal sudah nyampe. Kalau belum nyampe,
berarti masih ada kemungkinan untuk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan suatu apapun. La tungso makduratuhu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung. Wala tatanaha ma'lumatuhu, dan apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Nah, pandangan Allah tidak ada batasannya. Kalau pandangan makhluk kan ada kan. Kalau kita biasanya melihat ada jarak jauhnya. Kalau terlalu jauh mungkin kita tidak bisa melihatnya. Kalau tanpa penghalang mungkin bisa melihat. Tapi kalau sudah ada penghalang kita kan tidak bisa melihat. Tapi Allah tidak ada batasan untuk mengetahui semua itu. La tanaraha ma'lumatuhu. Alimun bijamin maklumat. Allah mengetahui semua yang ada, semua yang diketahui oleh Allah SWT. Semuanya diketahui, dhahiran maupun batin, sembunyi maupun tidak sembunyi. La yazubu anhu misqalu dzarratin bil ardi wala bis sama. Tidak akan terhalang sesuatu yang kecil sebagaimana debu yang terbang itu. Tidak ada yang terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun yang ada di bumi. Apalagi manusia yang seperti kita ya. Sesuatu yang kecil seperti debu saja tidak akan bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terhalang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang rahasia. Wa akhfa, dan lebih rahasia. Lah, ini ada perbedaan. Sirrun dan akhfa. Mungkin ini butuh contoh ya. Sirrun itu sifatnya yang rahasia. Akhfa yang lebih rahasia lagi. Contohnya begini. Akhfa itu, apa yang akan dibisikkan atau dikerentekan besok, Allah sudah diketahui, sudah mengetahuinya. Contoh begini ya, tahun depan misalnya, kita kan tidak tahu apa yang akan kita bisikan tahun depan. Allah sudah mengetahui bahwa fulan tahun depan akan berbisikan atau membisikkan ini dan itu. Sementara kita belum tahu kira-kira tahun depan kita berbisik apa. Nah ini apa? Kalau sirun, bisikan kita dalam hati sekarang itu sudah rahasia sudah. Allah mengetahui. Apa? Lebih rahasia lagi. Yang akan mau dibisikkan yang akan datang, Allah sudah mengetahuinya. Makanya di sini disebutkan ya'lamu sirra wa akhfa. Wa yatlu ala hawajisi dhamair, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Sesuatu yang paling kecil, yang paling rahasia di hati sanubari, Allah sudah mengetahui. Wa hafiyatis sarairih, dan Allah mengetahui sesuatu rahasia yang paling dirahasiakan. Sesuatu rahasia dan dirahasiakan. Itu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ya. Muridun lil kainati, Allah berkehendak untuk mengadakan apa yang ada di dalam ini. Allah berkehendak. Kita berusaha, Allah nanti yang menentukan. Allah selalu berkehendak. Jadi kalau ada nyanyian, ya ini kalau saya kurang setuju. Mungkin Allah sudah bosan itu. Mungkin Allah, dari kurang setuju saya ya. Karena sifatnya Allah itu berkehendak. Berkehendak. Nah, kalau kita mengatakan Allah sudah bosan, berarti sudah berhenti untuk berkehendak. Nah ini sudah berseberangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala muridun. Mudabbirun lil hadisat, Allah yang mengatur alam ini. Allah yang mengatur sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Semuanya. La yajri fi mulkihi qalilun wala kasirun. Tidak ada yang berjalan di dalam kerajaan Allah, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Tidak ada yang berjalan di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.